Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al hadis au kama qala sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al Firdaus rahimakumullah. Melalui suara mimbar yang singkat ini tentunya saling mengingatkan. Saya menyampaikan kepada panjenengan, mari kita sebagai hamba Allah yang mendapat anugerah nikmat yang terbesar, yaitu iman kepada Allah. Panjenengan bersama telah berikrar sumpah janji setia dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji ini kita sampaikan kepada Allah. Kita sebagai orang yang beragama Islam, makanya kita berdaya upaya agar kita bisa memenuhi janji-janji yang panjenengan ikrarkan itu. Dan janji panjenengan itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, melalui suara mimbar yang singkat ini, tema khutbah saya ini melacak ya, pahala dan dosa manusia. Itu tema yang saya sampaikan, Pak. Ketahuilah bahwa sejak usia 120 hari dalam kandungan ibu panjenengan, Allah rupanya telah menentukan 4 perkara, dan ini disebut di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Janji itu 4 perkara ini telah ditentukan oleh Allah. Yang pertama, ajaluhu, ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita sudah waktunya tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengundur atau memajukan sesaat saja. Maksudnya, roh kita itu pasti akan keluar dari tubuh kita, dari jasad kasar kita ini pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan itu ibaratnya kalau bahasa kita yang paling mudah, Pak, itu sudah habis kontraknya. Itu yang pertama. Yang kedua, insyaallah, yang kedua adalah rizquhu, rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau bahasa kita, bahwa kita itu sudah
dijamin oleh Allah rezeki kita itu. Sedikit banyaknya rezeki. Ibaratnya kalau orang Jawa itu sudah dipanci rezekinya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, amaluhu. Amaluhu itu berarti akibat daripada apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Jadi misalnya contoh, kalau kita berbuat baik, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada manusia itu yang berbuat buruk, maka Allah akan membalas yang setimpal dengan perbuatan yang kita perbuat atau yang diperbuat oleh manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat hadirin, bahwa kita ketika usia 120 hari dalam kandungan ibu kita itu sakiyun wa sa'idun, celaka dan bahagianya kita itu sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin, ini kan hak prerogatifnya Allah. Jadi ini berarti ketentuan yang memang hanya Allah yang pirsa, yang tahu. Tetapi kita menjadi manusia ini diberi wilayah oleh Allah untuk berikhtiar. Walaupun ajal itu sudah ditentukan, tetapi kita masih diberi wilayah oleh Allah untuk ikhtiar agar supaya umur kita itu dibaringi panjang oleh Allah. Hanya Allah yang pirsa. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus juga ketika kita ini sudah berdaya upaya atau ketika kita sudah ikhtiar. Allah bisa menghapus juga yang asalnya mungkin 50 tahun, bisa mungkin panjenengan akan diolor umurnya itu jadi 90 tahun. Itu kan hanya Allah yang tahu. Kemudian apalagi Pak, rizkinya. Walaupun rizki itu sudah ditentukan Allah, tapi kita masih juga diberi wilayah untuk ikhtiar agar supaya kita menjadi orang kaya. Kita kan tidak bisa begini mengatakan, waduh Pak, urusan rezeki kan sudah dipanci oleh Allah. Nanti kalau sudah waktunya datang, rezeki itulah datang-datang sendiri, walaupun kita tidur saja. Itu kan tidak bisa begitu. Kita jadi oleh Allah disuruh untuk ngerubah nasib. Urusan apakah kalau kita sudah ngerubah, itu dirubah Allah atau tidak, itu bukan wilayah kita lagi, tapi wilayahnya Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang harus merubah nasibnya. Begitu di dalam Quran dijelaskan. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan, celaka dan bahagianya kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita kan tidak mengerti apakah kita ini besok masuk neraka atau masuk surga. Kan tidak mengerti. Tetapi kita sudah diberitahu oleh Allah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi kita disuruh menjemput hidayah itu. Kita tidak bisa begini Pak, urusan masalah swarga neraka urusan Gusti Allah Pak, turu ae lah, gak usah sembahyang lah. Kita kan tidak bisa begitu. Kita masih diberi wilayah oleh Allah untuk berikhtiar agar supaya kita ini besok insya Allah, kalau kita sudah pindah alam hadirin, hidup di alam kubur, maka katanya nanti kita akan bangkit dari alam kubur, hidup di akhirat. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Disebut di dalam Quran ada ayat yang memberitahukan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Saya temukan ada di surat Ali Imran ayat yang ke-169. Jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Dia itu hidup. Dan dia mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh tinggal diam agar supaya kita nanti gugur di jalan Allah itu. Maksudnya begitu hadirin. Gugur di jalan Allah itu bisa pengertian luas, bisa juga gugur ketika perang misalnya. Membela agama Allah, maksudnya begitu Pak. Tetapi kita juga wafat dalam keadaan menjadi orang muslim, itu termasuk gugur di jalan Allah. Dan Allah menjanjikan orang itu hidup di alam kubur, dan Allah akan mendapatkan apa, Allah akan memberikan anugerah kepada orang itu, rizki ada di alam kubur itu. Apa rizkinya hadirin? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud saya begini Pak, dosa dan pahala itu kan gaib. Tadi kan saya katakan bahwa Allah telah menentukan amalnya. Maksudnya akibat daripada perbuatan manusia itu kan sudah ditentukan oleh Allah.
Artinya berupa pahala maupun dosa. Gusti Allah juga telah menunjukkan di dalam Quran, karena Quran itu furqan. Ya, furqan itu pembeda. Nabi Muhammad juga pernah menyatakan, aku tinggalkan dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada Quran itu, maka niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Begitu Nabi Muhammad juga bersabda begitu. Saya ulang, taraktu fikum amro ini ma in tamassaktu bi ma antadilu abada. Al hadis rawahul Muslim. Aku telah meninggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Jika kamu tetap berpegang teguh pada dua perkara itu, maka niscaya kamu tidak akan tersesat hidupmu selama-lamanya. Begitu maksudnya, Pak. Ketika kita hidup, lalu pokok pegangan kita Quran, maka Quran kita jadikan sebagai pokok pegangan kita untuk menyinari daripada status hidup ini. Maksudnya, kita jadi dokter, ya dokter yang taat kepada Allah. Jadi presiden, ya presiden taat kepada Allah. Jadi menteri yang taat kepada Allah. Karena berdasarkan pokok pegangan yang kita pegang, yaitu kitab suci Quran itu. Nah, apakah pemimpin-pemimpin kita itu sudah begitu? Sudah taat sama perintah dan larangannya Allah apa tidak? Kan gitu aja, Pak. Maka kalau orang itu berpegang teguh, kata Rasulullah, pada dua perkara, maka niscaya, kata Nabi Muhammad, dijamin orang itu pasti tidak akan tersesat hidupnya di dunia sampai di akhir. Nah, oleh karena itu, kenapa kita berbuat dosa padahal kita sudah ngerti bahwa itu dilarang? Di dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyebut bahwa perintah Allah itu ada 1000 perintah. Masya Allah, itu ujian dari Allah, Pak. 1000 perintah itu kan berat. Dan 1000 larangan. Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir. Dan saya sampaikan ke panjenengan, perintah itu ada dua garis besarnya menurut hukum Islam. Satu, perintah yang wajib. Dan kita tidak bisa mengganggu-gugat perintah yang wajib kita. Kalau disebut dalam hukum fikih namanya fardu ain. Ada fardu kifayah, maka itu wajib. Tapi perintah yang kedua adalah sunnah, yang sunnah-sunnah. Jadi kalau kita mengerjakan maka kita akan dapat bonus, Pak. Ada bonus tambahan namanya sunnah. Sholat qoblah misalnya Jum'ah, sesudah Jum'ah itu ada sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah rawatib. Maka itu adalah bonus, itu namanya sunnah. Itu perintah maksudnya. Sedangkan larangan ada dua. Ada larangan yang diharamkan, yang sudah tidak boleh. Di sini ada negosiasi, tidak boleh. Kan sudah dilarang. Babi haram, zina haram, mencuri haram, korupsi haram. Gak apa-apa, silakan aja, silakan korupsi sebanyak-banyaknya. Walaupun lolos dari jeratan hukum dunia, tapi pasti tidak akan lolos dari jeratan hukum Allah. Nanti di alam kubur akan disiksa oleh Allah koruptor itu. Biarkan, biar triliunan. Ya silakan. Tapi atasi manusia si urip nang ngene donya aja. Nggak ada kolong langit lain kecuali kolong langit yang diciptakan Allah di dunia. Dia pasti akan mati. Dia akan hidup di alam kubur. Titik. Makanya nuwun sewu, panjenengan ngenes kalau sudah orang waduh korupsi 7,8 triliun. Miris, Pak, saya itu, Pak. Ya Allah, orang beriman lalu kemudian mendengar orang korupsi 3 triliun. Masya Allah. Dianggap lolos dari jeratan hukum dunia. Tapi pasti mereka gak akan lolos dari jeratan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya sampaikan ke panjenengan bahwa kita nanti akan dapat nilai namanya pahala. Dan pahala itu akan kita bawa menghadap Allah. Kenapa pahala itu tidak rupa materi, Pak? Tidak berupa emas misalnya begitu. Atau tidak berupa tabungan gitu, tidak. Karena itu tidak bisa dibawa mati. Tapi kalau nilai pahala yang gaib itu, yang tidak bisa kita lihat itu nanti akan kita bawa sampai kita itu hidup di alam kubur. Dan nanti kita akan hidup di akhirat dengan membawa nilai yang namanya pahala itu. Demikian pula dosa gaib juga. Walaupun setumpuk gunung orang itu berdosa, tapi panjenengan nggak akan tahu mana dosanya, kok nggak ada gini loh, kan gitu. Itu gaib namanya. Tetapi Gusti Allah akan memperhitungkan yang namanya amaluhu, yang namanya dosa dan pahala itu, hadirin. Dan tidak ada sebutir ataupun kecilnya perbuatan manusia yang tidak masuk program flash disknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang dengan bahasa saya ini.
Tidak ada sebutir atom pun kecilnya, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, itu pasti akan terdeteksi menurut pandangan Allah, dan itu akan masuk dalam flash disknya Allah. Itu nanti akan dicolokkan flash disk itu, dan kita akan bisa melihat sendiri besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, mulai karena itu sedikit lagi Pak khutbah saya mau saya akhiri setelah ini, bahwa nanti kita disuruh oleh Allah untuk tobat, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pengampun hadirin. Maka siapa saja yang minta ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa itu. Bagaimana kalau dosa itu sudah diampuni Allah, maka dosa itu nanti akan ditip-ek sama Allah, akan dihapus. Nukaffir anhum sayyi'atihim, Allah akan menghapus dosa. Makanya di sini saya sebut tadi Pak, intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu. Artinya orang itu kalau sudah tobat lalu dosanya sudah diampuni, maka akan ditip-ek oleh Allah dosa itu, dan itu sudah tidak masuk dalam hisab Pak. Nanti besok di akhirat sudah nggak dihisap lagi, karena dia sudah mendapat pahala yang banyak pada saat itu. Akan tetapi ketahuilah ada satu prinsip, bahwa dosa itu tidak akan diampuni Allah kalau dosa itu hablum minannas. Ada dosa itu hablum minallah, ada dosa itu hablum minannas. Maka dosa hablum minannas itu harus minta kerelaan orang yang pernah disakiti hatinya waktu di dunia itu. Misalnya contoh, kita pernah nyakiti orang, maka kita segera minta maaf. Apabila orang itu sudah memaafkan kita, insya Allah kita akan segera diampuni Allah. Akan tetapi kalau orang itu selama hidupnya tidak pernah dapat kerelaan dari orang yang pernah disakiti hatinya, maka niscaya dosa itu walaupun orang itu tobatnya kayak apa, saya ulang, batuke sampai ireng, tobatin nang Gusti Allah, gak akan diampuni Allah, karena orang itu masih punya kesalahan dengan orang lain yang tidak mendapat kerelaan daripada orang yang pernah disakiti hatinya itu. Misalnya contoh, orang punya hutang, tidak bayar, itu nanti besok di akhirat akan ditagih oleh Allah, akan ditagih oleh orang yang berpiutang itu. Begitu Pak maksudnya. Oleh karena itu, ayo kita menyadari diri kita sendiri untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Apapun kesalahan kita, jika kita punya hutang, maka kita hendaknya minta kerelaan orang yang kita hutang itu. Syukur-syukur orang yang kita hutang itu sudah merelakan daripada hutang kita itu. Karena di dalam Al-Quran, warisan itu tidak bisa diwaris, kecuali orang itu harus memenuhi hutangnya lebih dulu. Maka hutang itu harus dibayar lebih dulu sebelum harta warisan itu dibagi oleh ahli warisnya. Mudah-mudahan sedikit khutbah saya yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan sedikit bisa memberikan masukan kepada kita betapa kita menjadi hamba-hamba Allah yang hati-hati dalam hidup ini, agar supaya dosa-dosa kita diampuni Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha ta'ala sholli nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu 'ala arba'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadiyal hajat ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi filana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma al'an kafaratal mubtadi'in wal yahudi wal musyrikin wal munafiqin alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya. Allahumma ushdud wato tak alaihim waj'al alaihim rijzaka wa adabik. Allahumma khalid baina kalimatihim. Allahumma ya Allah yadda samlahum badat samlahum. Allahumma ya Allah farik jam'uhum. Allahumma ya Allah zilzil aqdamahum wa anzil alaihim ba'sakal ladzi la tarudduhu ala qaumil mujrimin. Allahumma ansur muslimin fi Palestin wa ansur muslimin fi kulli makan. Allahumma ya Allah inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastadiyaka wa nu'minaka wa tawakkal alaihi wa thanna alaihi alkhair kullahu nasr ya Allah. Rabbah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.